Perkenalkan diri, nama saya Mila Widianti. Saya mahasiswa RS Evarina Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi manajemen pasien safety, yaitu peran perawat dalam manajemen pasien safety. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu PPT saya. Selamat menyaksikan. Pengertian dari pasien safety atau keselamatan pasien yaitu suatu sistem yang membuat asuhan pasien di rumah sakit menjadi lebih tujuan aman. Pasien safety. Yang pertama, terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat. Yang ketiga, menurunnya kejadian tidak diharapkan atau KTD yang menurun. Yang keempat, terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan KTD atau kejadian tidak diharapkan. Yang kelima, menciptakan lingkungan yang aman bagi karyawan dan pengunjung. Dan yang keenam, memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Manfaat dari pasien safety: pertama, kejadian tidak diharapkan atau KTD menurun. Kedua, resiko klinis menurun. Ketiga, keluhan berkurang. Keempat, mutu pelayanan rumah sakit meningkat. Dan yang kelima, citra rumah sakit dan kepercayaan masyarakat. Peran perawat dalam pasien safety. Yang pertama, sebagai pemberi pelayanan keperawatan. Yang kedua, menerapkan komunikasi yang baik terhadap pasien dan keluarga. Yang ketiga, peka, proaktif, dan melakukan penyelesaian masalah terhadap kejadian yang tidak diinginkan. Yang keempat, serta mendokumentasikan dengan benar. Yang kelima, menerapkan prinsip-prinsip etik dalam pemberian pelayanan keperawatan. Yang keenam, memberikan pendidikan kepada pasien dan keluarga tentang asuhan yang diberikan. Dan yang ketujuh, menerapkan kerjasama tim kesehatan yang handal dalam pemberian pelayanan kesehatan. Peran perawat dalam penggunaan peralatan dan teknologi dalam meningkatkan pasien safety terbagi menjadi dua. Yang pertama, fungsional, dan kedua, keamanan. Langkah menuju pasien safety. Yang pertama, membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien. Yang kedua, memimpin dan mendukung staf untuk komitmen dan fokus pada keselamatan pasien di rumah sakit. Yang ketiga, integrasikan manajemen resiko. Yang keempat, sistem pelaporan di rumah sakit. Yang kelima, komunikasi terbuka dengan pasien. Yang keenam, belajar dan berbagi pengalaman keselamatan pasien. Dan yang ketujuh, cegah cedera melalui implementasi keselamatan pasien. Standar keselamatan pasien. Pertama, hak pasien. Kedua, mendidik pasien dan keluarga. Ketiga, keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan. Keempat, peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien. Kelima, mendidik staf tentang keselamatan pasien. Keenam, penggunaan metode-metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien. Dan yang ketujuh, komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Langkah-langkah kegiatan pelaksanaan pasien safety. Yang pertama, rumah sakit. Rumah sakit agar membentukkan tim keselamatan pasien rumah sakit dengan susunan organisasi sebagai berikut. Yang pertama ada ketua, meliputi dokter. Yang kedua ada anggota, meliputi dokter, dokter gigi, perawat, tenaga kefarmasian, dan tenaga kesehatan lainnya. Langkah-langkah kegiatan pelaksanaan pasien safety. Kedua, provinsi atau kabupaten kota meliputi: pertama, melakukan advokasi program keselamatan pasien ke rumah sakit di wilayahnya. Kedua, melakukan advokasi ke pemerintah daerah agar terjadinya dukungan anggaran terkait dengan program keselamatan pasien rumah sakit. Ketiga, melakukan pembinaan pelaksanaan program.
Langkah-langkah kegiatan pelaksanaan manajemen pasien safety yang ketiga di pusat. Pertama, membentuk komite keselamatan pasien rumah sakit di wilayah perhimpunan rumah sakit seluruh Indonesia. Kedua, menyusun panduan nasional tentang keselamatan pasien di rumah sakit. Ketiga, melakukan sosialisasi dan advokasi program keselamatan pasien ke Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten atau Kota, versi daerah dan rumah sakit. Ketiga, mengembangkan laboratorium uji coba program keselamatan pasien. Pencegahan pasien jatuh atau strategi keselamatan pasien. Pertama, membiasakan pasien dengan lingkungan sekitarnya. Kedua, menunjukkan pada pasien alat bantu panggilan darurat. Ketiga, posisikan alat bantu panggil darurat dalam jangkauan. Keempat, posisikan barang-barang pribadi dalam jangkauan pasien. Nah, bagaimana teman-teman, sudah tahukah peran perawat dalam manajemen pasien safety? Jadi, pasien safety atau keselamatan pasien merupakan suatu sistem yang membuat asuhan pasien di rumah sakit menjadi lebih aman. Sistem ini mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya kita ambil. Selain itu, peran perawat juga berperan untuk memberikan informasi kepada klien dan keluarga tentang kemungkinan terjadinya resiko, melaporkan KTD atau kejadian tidak diharapkan, meningkatkan komunikasi dengan pasien dan tenaga profesional lainnya, berperan aktif dalam melakukan pengkajian terhadap keamanan dan kualitas pelayanan, dan membantu pengukuran terhadap peningkatan pasien. Idealnya, peran perawat itu untuk menjaga keselamatan pasien, karena keselamatan pasien merupakan hak pasien. Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.